wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kelima, ya at-tarsul khamis, di mana studi tahulat ini mementingkan untuk mempelajari ilmu yang 5. Pertama sudah, kedua sudah, yang ketiga sekarang. Fikul mustajadzatil ulumin nawwariyah wa tatbiqiyah wa alaqatiha bil kitabi was sunnah. Jadi yang ketiga ini memahami tentang perkembangan ilmu-ilmu secara teoritis dan secara aplikatif. Ilmu yang ada sekarang kita lihat, ya, kita alami, ya, misalkan virologi, ya, virologi ini berkembang pesat. Jadi ilmu yang berkembang ini secara teori bagaimana mereka untuk membuat sebuah virus misalkan gitu. Dan prakteknya bagaimana nanti. Nah, ini harus kita gantungkan, kita hubungkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah dampaknya itu negatif atau positif? Dari bahannya apa dibolehkan, dari barang yang haram atau bukan, atau yang dibolehkan. Nah, ini perlu dicermati sehingga semua perkembangan ilmu tadi yang sebenarnya ilmu ini memudahkan hajat manusia, tetapi Al-Quran dan Sunnah membolehkan atau tidak. Semua ada hikmahnya. Kalau negatif pasti Al-Quran dan Sunnah melarangnya. Atau ilmu-ilmu yang lain yang dulu di zaman sahabat belum ada, ya, secara teori, sekarang ada. Misalkan ilmu persoalan transplantasi jantung, ya. Nah, ini bagaimana ilmu tersebut secara teori atau secara aplikatifnya bagaimana? Harus kita gabungkan. Nah, pentingnya adalah agar kita ini tidak terseret pada fitnah yang ada. Fitnah yang membuat umat Islam ini terpecah belah gara-gara sebuah ilmu yang berkembang sedang. Maka untuk itu semua ilmu-ilmu baik secara teoritis ataupun aplikatif itu harus kita hubungkan, harus kita gantungkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar kita mengikutinya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, agar kita berpendapat itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, agar kita tidak terpecah belah, ya, di masyarakat hanya gara-gara sebuah ilmu yang secara hukumnya ini memang belum ada, lalu kita hanya main akal saja, hanya main berpendapat saja, hanya main fakta saja, tapi tidak tahu dasar-dasar hukumnya secara syar'i. Nah, itulah yang dimaksud dalam poin yang ketiga. Dan semuanya harus kita hubungkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semuanya ada. Semua ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita berpendapat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Juga kita akan menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan ilmu yang baru, ya, baik secara teoritis ataupun mungkin itu saja di pelajaran di poin ketiga pada kelima ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Allah mudahkan kita untuk mengikuti nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini agar terhindar dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wa alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.